Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wassirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah sampai akhir Ramadan, dan itu artinya kita sudah akan masuk bulan Syawal. Dalam forum yang amat mulia ini, saya ingin mengajak kepada seluruhnya, khususnya jamaah di masjid kita ini, untuk jangan sampai kendor amalan kita di bulan Ramadan. Kita terapkan, syukur-syukur kita bisa meningkatkan pada bulan Syawal. Karena menurut para pakar, makna Syawal itu maknanya adalah peningkatan amal. Istilah tangga itu para jamaah, satu tangga naik. Itu namanya kenaikan, itu namanya Syawal. Jadi para jamaah, bagaimana kita bisa menjaga agar supaya amaliyah Ramadan, baca Quran kita, sholat sunnah, qiyam Ramadan kita, sodakoh kita, bahkan semua barangkali yang menjaga yang biasanya marah-marah, yang biasanya sering berdusta, kita bisa waktu puasa, bagaimana diteruskan di bulan Syawal. Syukur-syukur ditingkatkan. Tadi saya beri mukadimah dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian memang betul-betul taat, betul-betul takwa, patuh kepada Allah, bonusnya Allah akan menjadikan diri kalian itu berbeda dengan orang-orang yang tidak takwa. Furqan, pembeda. Apa antara yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil? Apa itu saja? Tidak. Hasil daripada ketaatan panjenengan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita
wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah pemilik karunia yang amat besar. Jadi para jamaah, puasa panjenengan kalau baik untuk menuju ketakwaan puncak. Amal yang lain pun sama. Cuman saya pesankan di sini para jamaah, dan saya sampaikan di mana-mana, forum apa saja, forum kuliah subuh, forum tarawih, forum Jumatan seperti ini ataupun yang lainnya. Kita hidup sekali, jangan sampai kita itu nanti jadi orang yang muspro amalan kita. Apa muspro? Mubazir para jamaah. Artinya kita sudah menumpuk-numpuk, sudah berusaha, beramal, bekerja. Ternyata setelah kita wafat, di akhirat hasilnya nol. Apa ada? Ada. Kalau kita supaya amalan kita ini tidak hangus, tidak hilang, maka kita harus tahu dua pondasi dasar, dua pintu utama. Apa itu? Yang pertama, para jamaah, kalau beramal, panjenengan harus cocok dengan aturan atau dengan syariat, dengan tatanan. Jangan sampai membelakangi, apalagi yang membatalkan. Yang membatalkan puasa, yang membatalkan sedekah apalagi, rawan sekali. Apa yang membatalkan? Di antaranya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Awas, seringan saya menyesal. Jangan. Saya udah terlanjur, enggak usah. Menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat. Ada lagi wal adza, bersedekah sambil menyakiti. Itu batal, hari itu juga, menit itu juga hilang pahalanya. Walaupun jutaan, iya walaupun jutaan. Jadi pintu utama harus cocok dengan ajaran. Apalagi sedekah yang enggak disyariatkan, apalagi. Terlalu banyak kalau saya terangkan. Intinya itu. Yang kedua, para jamaah, pintunya adalah harus ikhlas. Apa artinya? Murni mengharap keridhaan Allah. Sudah tidak pandang yang lain-lain, mau ada orang muji atau tidak, ada orang ngeritik atau tidak, sudah enggak mandang itu lagi. Lurus saja satu titik. Apa? Ibtigha mardhatillah. Mengharap keridhaan Allah. Kenapa ini kita tekankan? Karena para jamaah, ada ayat yang berkaitan dengan ini, dengan Furqan juga ini tadi. Mirip, suratnya sama, surat Al-Furqan. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti tolong dikerjakan. Jadi maknanya berkaitan dengan ketakwaan ini tadi. Artinya saja saya terangkan. Saya khawatir nanti keliru nanti. Di akhirat itu nanti ada orang yang beramal seperti bukit. Kalau dikumpulkan itu seperti bukit. Konon ada yang memaknai seperti bukit Uhud.
Panjenengan nanti kalau ke sana, umroh atau haji, itu ada namanya Bukit Uhud, besar para jamaah. Di akhirat teman-temannya kecil, amalannya paling sak rumah, mungkin sak gerdu begitu. Amalan Anda satu bukit, Anda pasti ahli surga, pasti ahli surga. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amal waja'alnahu haba'an mansura. Itu ayatnya. Ditunjukkan, ditampakkan atau dipersembahkan amalan yang sak gunung itu tadi. Si fulan maju, yang amalannya paling besar maju. Malaikat kagum, teman-temannya juga kagum. Amalnya sak gitu banyak. Barangkali kalau sodako sudah miliar barangkali begitu. Ternyata faja'alnahu haba'am mansura. Kata Allah, malaikat, saya tidak butuh amalan dia. Kembalikan, saya tidak butuh. Dia tidak pernah sekalipun beramal mengharap balasan dariku atau mengharap keridhoanku. Tidak pernah. Dia hanya berharap kepada makhluk. Mengharap pujian, riya, sum'ah, ujub. Nah, sejenis itu sudah kena penyakit-penyakit. Pamer pengen didengar, takjub dengan amalan. Itu para jamaah ternyata menggugurkan amalan kita. Coba Anda orang kaya, beramal ditampil-tampilkan, bisa kira-kira menjaga niat? Kalau bisa nggak apa-apa, boleh memang ditampakkan. Tapi kalau nggak bisa, kadang mengiklankan itu untuk membesarkan pondoknya, untuk membesarkan anak-anak yatim yang dia asuh. Iya, dia yang memberi namanya bagus. Tapi anak-anak yatim yang menerima itu loh Pak, banyak yang mengeluh, terutama orang tuanya. Anak saya Pak, ditampilkan, diiklankan Pak, malu saya Pak. Ya kalau yang memberi orang kaya, anak saya wong melarat ditampak-tampakkan. Ketoro kalau orang tuanya gak iso ngasih makan Pak, malu saya Pak. Kayak gitu itu Pak. Lah itu namanya sodakoh sambil menyakiti. Sudah cocok dengan yang saya baca tadi. Jadi para jamaah mulai sekarang boleh diiklankan. Kecuali yang minta yang miskin tadi ya terserah. Tapi yang malu itu banyak Pak. Panjenengan sendiri tanya hati nurani. Saya orang melarat, anak saya dikasih ditampil-tampilkan, anaknya si fulan, anaknya si fulan. Ya bosnya bagus namanya, tapi dia malu Pak. Mestinya kekurangan itu disembunyikan kok malah ditampakkan. Nah itu, dua pintu ini cocok dengan aturan syariat. Yang kedua harus murni. Kalau enggak gitu, enggak berbuah, enggak akan ada hasilnya. Bahkan mungkin di dunia juga enggak berbuah. Apalagi nanti di akhirat. Ini saja para jamaah karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر